Halo semuanya, pemirsa Sofi Nafi Talk, saya Pongki Barata menggantikan Sofi untuk sementara waktu di podcast ini karena Bu Sofi sedang bertugas di luar kota. Jadi saya mengambil alih sementara untuk acara podcast ini. Ini syuting di tengah coffee shop, jadi masih ada kegiatan pegawai di bar, juga masih ada pengunjung di coffee shop kami. Dan tapi tamu yang datang hari ini adalah teman lama saya yang punya cerita juga antara dengan karir dia di band dia sekarang dan juga bisnisnya dia. Kita sambut Tony Saputro. Luar biasa. Salaman mana ya? Wong Jawa. Aku seneng kalau ketemu Mas Tony ini. Kalau ketemu Mas Tony ini aku bisa ngomong Jawa lagi kayak di. Berarti full Jawa gitu. Ya rapuh jadi lucu juga loh. Kurang tahu ya full Jawa ya. Kita akan selipkan banyak ngomong Jawa supaya makin kuat karakternya. Mas Tony Saputro, apa kabar? Alhamdulillah Mas. Kok sampai Bali? Liburan. Akhirnya bisa liburan? Akhirnya bisa liburan. Tapi notabene aku tuh bertahun-tahun tuh udah nggak pernah ke Bali dalam rangka liburan. Pasti cuma kerja, manggung. Nah, kali ini sama keluarga nih. Sama keluarga. Berarti ini istri dan anak lagi di tempat lain ya? Betul. Ini Mas Tony menyempatkan. Sana. Sebenarnya dia juga nggak tahu saya ada podcast di sini, tapi saya todong beliau mau. Sama Bali tuh anaknya gini, rencananya cuma 3 hari, ini udah 8 hari gitu. Iya. Ya gitu, memang selalu begitu. Kita selalu penuh kejutan kalau di Bali. Siapa tahu bisa ikut pindah sini toh. Nah, itu ide yang bagus juga. Kalau memang infrastrukturnya siap, kalau udah punya anak harus ada infrastruktur, nggak bisa sembarangan. Iya. Gitu. Mas Tony Saputro ini adalah drummer dari grup band Endang Sukamti. Dan beliau juga adalah session player dulu, sekarang juga masih ya session player ya untuk project-project penyanyi artis lain? Masih, rekaman masih. Ya, masih ya. Dan domisilinya di Jogja, tapi sebagai drummer Endang Sukamti sempat punya branding namanya Super Sas. Oke, nanti saya kasih gambarnya sini. Pada saat beliau menjadi Super Sas, pertanyaan saya, masih pakai kostum itu nggak sih? Alhamdulillah sudah tidak. apa ininya? Kostum Super Sas itu apa kesulitannya? Apa efeknya apa pakai kostum? Ya, mungkin cerita dulu ya, banyak yang belum tahu ya. Jadi ketika dulu drummer sebelumnya Mas Ari ya resign, itu aku dipanggil kembali. Karena kebetulan aku yang bikin Sukamti dulu. Iya. Pendiri sebenarnya ya? Iya. Bersama Erik dan 2 orang lainnya, teman lainnya. Ya, okay. Sebelum Dori. Sebelum Dori. Terus suruh balik lagi. Cuman kan ya memang menggantikan sosok yang sudah kuat gitu, sudah mendarah daging gitu kan nggak mudah gitu. Terus akhirnya juga mungkin Erik ada ide untuk gimana kalau kita bikin sebuah karakter. Toh nanti kalau seandainya bisa diterima pun karakternya ini tuh bisa dimainkan dengan banyak cara. Mungkin kenapa kok akhirnya dipilih jadi superhero gitu. Jadi bisa bikin produk mainannya atau merchandise-nya kayak gitu. Toh juga nanti kalau seandainya itu adisional, aku seandainya berhalangan, siapapun bisa main dengan tetap memerankan karakter tersebut. Sudah dipikir begitu. Tapi itu bukan tawaran untuk menjadi member lagi ya, bukan? Awalnya gini, sebenarnya awalnya aku bilang untuk jadi adisional pun aku tidak langsung iyakan saat itu. Gitu, karena kan udah belasan tahun aku nggak main sama mereka. Apalagi sekarang orang-orang yang di belakangnya Sukamti kan banyak. Orang produksi segala macamnya. Sebuah kerajaan tersendiri sudah ya. Nah aku ngomong oke, kita coba dulu ya. Kalau kita masih punya chemistry, ayo jalan. Tapi kalau enggak, ya mungkin ada yang lebih cocok. Gitu saat itu. Bahkan jadi additional pun kamu tidak langsung mengiyakan. Iya. Akhirnya mengiyakan karena apa? Karena dicoba dulu akhirnya. Kita coba dulu ya, kalau chemistry-nya masih oke, dengan personil dan orang-orang di belakangnya ini oke, ya yuk kita jalan sebagai adisional saat itu. Konsep Super Sas itu, kostum itu langsung keluar? Langsung keluar beberapa jam sebelum manggung pertama kali. Jadi dadakan juga dong? Dadakan.
Lah, menentukan kostumnya itu seperti itu, pakai klebet, apa klebet apa ya? Ya, jadi waktu itu tuh tinggal berapa jam sebelum manggung lah. Berapa jam sebelum soundcheck waktu itu. Kalau Erik ngomong, kalau seandainya kamu gini gimana? Jadi superhero karakternya ini. Terus aku bilang, ya wis lah, ayo. Berhubung aku di situ kan karyawan lah istilahnya, adisional. Ya apapun yang bisa bikin Sukamti jalan ya ayo tak lakuin. Gitu. Oh, ada sedikit bisa dibilang pengorbanan ya? Karena belum tentu setuju juga kan sebenarnya. Iya kan karyawan, bukan. Oh iya, oke. Saat itu. Terus, ya udah akhirnya mau gimana nih ya, cari kostum yang kayak jaket buat olahraga ya cari yang di toko-toko ada di sekitar kota itu aja. Kota apa itu, inget nggak? Semarang. Oh, relatif gampang lah ya. Semarang. Terus akhirnya beli helm buat taekwondo. Iya, helm taekwondo. Dengan masih klebet yang cuma ikat aja gitu. Ya kayak karakter anak-anak sebenarnya ya. Oh. Betul. Ya yang seadanya aja di toko itu. Tidakkah engkau merasa aneh iki? Wah, iki piye iki kon ngedram dengan ngene iki kan ketutup nih. Aku gini aja kupingku ketutup nih. Gimana pakai itu? Kalau aneh, maksudnya gini, kalau dari sisi pekerjaannya ya mungkin karena aku udah terbiasa main dengan banyak orang dengan berbagai macam kondisi ya wis tak terima aja itu resiko pekerjaan. Jiwa session playernya tinggi ya. Resiko pekerjaan. Tapi kalau untuk kenyamanan ya terus terang sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Itu kamu ungkapkan juga ke anak-anak? Iya pasti tahu lah orang satu. Aku kan ini minus silinder. Terus dengan kacamata supersize itu udah nggak bisa diapa-apain, kacamatanya normal gitu. Jadi terus udah gitu panas terus ear monitor juga nggak bisa dilepas-lepas karena pakai helm gitu. Ya wis panas, buta, nggak bisa lihat penonton. Jadi selama bertahun-tahun tuh aku nggak pernah bisa lihat penonton. Oh iya? Iya, baca songlist aja nggak bisa. Terus taunya gimana? Untung cue-nya setiap sequencernya Endang Sukamti itu jelas. Ada judul lagunya. Ada judul lagunya. Oh, gitu. Oke. Berarti Endang Sukamti adalah band punk yang pakai sequencer ya? Hampir 95% pakai. 95% pakai ya. Oke. Tapi itu membantumu ya dengan sequencer seperti itu ya? Sangat membantu. Selain alasan artistik soundnya Endang secara keseluruhan, tapi untuk kamu sangat membantu ya? Sangat karena membantu. ada metronom, ada apa ya? Jadi mainnya lebih stabil. Iya, ini bukan pembenaran sequencer itu terbaik ataupun enggak, bukan. Tapi maksudnya dari sisi musicianship pun ada keuntungan juga kalau pakai sequencer karena metronomnya pasti. Jadi lagu tuh kita bisa nikmati seperti di CD. Ya gitu mungkin kebutuhan dan yang cocok untuk Sukamti ya kebutuhannya pakai sequencer. Oh iya sih. Karena kalau suara vokal-vokal double-doublenya kalau nggak ada juga sayang kosong, kan? Iya. Kosong. Gitar juga kita cuman bertiga kan mainnya. Gitar juga cuman satu berarti, sedangkan musiknya Sukamti butuh layar gitar yang layarnya banyak. Iya. Oke, terus kostum itu terus akhirnya dirasa kostum itu berapa lama sampai bertahan dengan kostum? 2016 sampai 2020. Wih, suwi ya? 4 tahun. 4 tahun pakai kostum itu sampai akhirnya aku yang develop kostumnya sampai yang tadinya cuman kostum warna-warni dengan jaket lari segala macem. Awalnya aku mikir wah biar pede makainya, biar tambah keren. Akhirnya aku bikin pakai kulit-kulit. Terus didesain lagi, terus tak pakein warna hitam dengan logonya yang bisa dirubah-rubah warnanya gitu. Oh, ya kayak Spider-Man. Tadinya kostumnya biasa, akhirnya dibikinin bagus gitu ya. Terus keturutan nggak dengan karakter itu tuh bisa jadi sesuatu yang lebih, misalkan jadi brand merchandise lagi atau apa, itu kejadian nggak kayak itu? Kejadian, akhirnya setelah sekarang aku nggak pakai kostum itu, akhirnya ya sebenarnya sudah dimulai saat aku masih pakai juga ya. Oke, berarti ini brandnya kan hakku ya. Oh gitu. Oke. Aku bikin clothing line waktu itu sebelum pandemi, bikin clothing line dengan brand Supersize itu. Ada produk-produknya jadi? Ada. Sekarang masih dijalankan? Masih ada. Terus menyampaikannya untuk guys, aku sudah nggak mau pakai ini lagi, udah susah, ini gimana? Sebenarnya ceritanya malah awalnya itu dari ketika pandemi ya. Ketika pandemi kita banyak ngelakuin sesi-sesi akustik kan saat itu. Yang nggak langsung live, maksudnya recording gitu. Waktu itu pertama kali aku udah pakai kostum tuh, bawa kostum, udah pakai. Erik ngomong,
Ngopo ya aku kostum wis copot wae online iki. Gitu. Oh, malah dari Erik sendiri juga yang ngomong. Awalnya saat itu begitu. Terus kan karena pandemi lama tuh akhirnya nggak pernah pakai kostum. Begitu udah mulai biasa lagi, Dori malah yang ngomong, udahlah pakai baju biasa aja gitu biar sama yang lain. Terus juga mungkin karena udah mengurus ya. Iya. Kayak nggak relevan lagi gitu ya. Udah mengurus terus ya udah pakai baju biasa aja. Nah, Erik ngomong gus ganteng gus ngaku klambi biasa wae. Nah ini menarik nih, dia bilang mengurus. Karena saya kenal Mas Tony dari lama. Sedikit cerita teman-teman, Mas Tony ini adalah pengisi asli albumnya saya banyak sekali ya. Salah satu yang signifikan adalah yang album Sunrise. Itu aku milikmu malam ini. Itu Mas Tony itu yang kalian dengar yang versi Pongki itu Mas Tony. Lalu seperti album Pongki Barata Meets the Stars juga Mas Tony semua. Bahkan saya sempat satu band sama beliau. Itu kan belum endang ya? Belum ya, 2014 ya? Oh, belum. Jadi sekitar 1 tahun lebih saya punya band namanya Pongki Barata Meets the Stars. Itu mempromosikan album Meets the Stars itu kemana-mana. Itu konsepnya drummernya Mas Tony juga. Jadi dia pengisi rekamannya dan juga live-nya. Yang Music Everywhere juga ya. Music Everywhere, itu. Albumnya Mbak Sofi juga. Iya, albumnya Sofi juga. Itu ya hampir semua project saya lah. Karena waktu itu saya mikirnya butuh pemain drum yang, lah itu anehnya, kamu itu mainnya banyak popnya sebenarnya kalau di rekaman, bukan main punk atau rock punk seperti Endang Sukamti. Sebenarnya kalau ditanya karaktermu tuh kamu di mana? Sebenarnya kalau dari apa ya, paling nyaman yang aku mainin ya rock sebenarnya. Titik gitu, udah sebenarnya rock di situ. Rock. Terus? Dan itu nggak bukan aku yang wah aku drum rock gitu, nggak. Mungkin ya karena teman-teman musisi atau MD yang lihat aku main, yo kamu cocoknya di rock gitu sebenarnya. Oh, penilaian orang. Kenapa kok bisa main punk ya? Karena dulu waktu sama Sukamti awal-awal masih SMA kan masih mencari tuh. Gitu terus akhirnya dilalah mainin banyak repertoire musik melodic punk, akhirnya ya melodic punk kira ya. Melodic punk. Dulu istilahnya melodic punk, sekarang udah nggak terlalu pakai istilah itu ya. Kayaknya ya. Punk rock. Sebenarnya juga Sukamti juga bukan yang punk banget sih. Iya sih, kalau dari nadanya sih enggak. Iya, pop sebenarnya Sukamti itu pop gitu. Nadanya ya dengan balutan musik rock. Gitu. Ketika dulu mendirikan Endang Sukamti, kemudian tidak di Endang Sukamti, itu kamu kemana? Hijrah ke Jakarta, Mas. Hijrah ke Jakarta. Sebelum itu aku bikin band. Bandnya band alternatif rock juga, namanya Bre. Bre. Rekaman juga, sempat satu label juga sama Mas Pogi ya. Iya, di Warner ya. Sama bandnya yang dulu. Iya, Jikustik. Sama Sukamti juga waktu itu. Iya. Satu label. Akhirnya mungkin nasibnya tidak sebaik Jikustik dan Endang Sukamti bandnya. Sebagai itu band pop rock ya. Bubar lah. Nah aku nyangkut di Jakarta sama gitarisku. Ngapain berdua. aja di Jakarta? Session player. Itu bisa dibilang kamu kayak dari nol lagi ya. Karena kan orang kalau rekaman zaman dulu ya, kalau rekaman tuh harapannya udah naik level. Ya. Padahal zaman sekarang belum tentu. Rekaman tuh bisa kapan aja. Kalau dulu sudah dikontrak label, itu dianggapnya kita akan di sini nih, aku sudah jadi artis nih. Padahal tidak seperti itu. Kalau menurutmu Bre sendiri tidak kurang berhasil, kenapa saat itu? Menurutmu kenapa? Ya nasib sih kan. Nasib ya. Kalau lagu sih dari materi aku bagus. Pede-pede aja. Gitu, iya bagus kok. Soundnya juga enak. Nasib mungkin karena terlalu nakal anak-anaknya kali. Terus kamu balik lagi ke mengambil jalur reguler ya? Iya, sempat main di kafe-kafe di Jakarta. Kafe apa aja inget nggak? Wah, banyak tuh, kayak Murphys, main di Murphys tuh, terus lupa ya Mas nama-namanya, karena banyak dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, sampai ke Tangerang gitu-gitu. Mainnya sama siapa aja inget nggak? Gengmu reguler tuh sama siapa aja inget? Ada sama anak The Voice tuh, Toto Alkit tuh lama tuh sama dia, terus sama backing vokalnya Dewa, Amang namanya. Oh, Mas Amang Samsu? Ya, itu juga lama. Itu mainin alternatif 90-an tuh. Oh ya, suara dia pas di situ. Tuh. Main itu. Sama catut-catutan banyak. Kan biasanya kalau anak-anak reguleran kan, drummernya ini nggak bisa cari gitu, bantuin. Karena lagunya kan itu aja. Jadi ya udah gas-gas wae. Itu kenapa nggak pulang ke Jogja? Kenapa mentok di Jogja, mau ngapain lagi Mas? Saat itu ya. Pikiranmu saat itu karir ya, berarti ya?
Karena kan saat itu kan kayak digital atau sosial media kan belum seramai kayak sekarang. Belum. Jadi ya pusatnya ya di ibu kota kan. Jakarta minded semua orang. Iya, kalau balik lagi ke Jogja paling ya paling cuman ngafe aja. Ya sama tuh, Jakarta juga ngafe. Tapi kan bisa rekaman, Oh, bisa bantuin link. penyanyi-penyanyi. Ya, linknya banyak. Gitu. Setelah ngafe itu sempat ngiringin, tetap nggak ada artis siapa yang jadi Sempat selalu minta? ada beberapa. Siapa tuh waktu itu? Awalnya aku session player itu sama Seventeen saat itu. Seventeen? Iya. Loh, si pertama kali. Waktu itu drummernya itu dia absen 3 bulan karena nikah. si Andi almarhum. Andi. Iya, Andi. Ya, Andi almarhum. Mas Tony gantiin Seventeen? aku pertama kali itu. Oh, nah aku agak nggak dapat info itu. Itu terus kebetulan karena MD-nya dulu di Bre itu albumnya adalah Mas Tio Adrian. bass. Itu aku sempat diajakin beberapa proyekan sama Mas Tio tuh untuk ngisi lagunya Sheryl Stefania gitu-gitu. Terus akhirnya bantuin mulai session live itu pertama kali sama Sherina. Oke. Sherina Munaf. Ikut band Sherina pernah? Iya. Sherina oke, Munaf. Terus Maudy Ayunda, Fidel Diano, Mas Pongki Barata. Oh iya. Kalau Mas itu berarti geng Trinity ya? Iya, kebanyakan dulu awalnya Trinity. Terus. Gitu. Terus akhirnya terakhir paling lama itu sama Firza. Sebelum akhirnya balik ke Endang Sukamti. Firzanya kayak Endang Sukamti maksudnya? Firza apa Firza? Firza. Itu setelah dia lulus Idol? Iya, setelah lulus Idol. Sudah Aku Lelakimu itu ya? Sudah. Oh sudah, era itu ya? Era itu. Oh, berarti itu 2015? Ya, 2015. Bandnya Firza itu Mas Tony murni drummer aja atau manajemennya juga? Jadi kayak tim leader musiknya gitu loh. Kayak Pimpro musik. Ya, Pimpro. Bertanggung jawabnya apa itu waktu itu? Ini ngelatih sirkus. Ngelatih sirkus? Ya, karena kan dulu kan di awal karirnya Firza ketika mau main di satu kota tertentu yang jauh-jauh kan dia belum dapat privilege untuk bawa band sendiri tuh. Belum dapat privilege. Oke, ngerti rasanya kan. Berangkat sendiri, biasanya dia bawa gitaris sama drummer. Nanti sampai ke kota tersebut, aku sama si gitaris ngelatih band home band dulu nih. Yang ada di sana, orang lokalnya sana. Ngelatih home band lokal untuk ngiringin Firzanya. Kenapa gitaris dan drummer yang dibawa ya? Bukan keyboardis atau apa itu kenapa? Ya, mungkin dia nyamannya sama 2 orang itu kali. Yang bisa diajak nakal mungkin. ini bagus langsung jadi promonya. Firza diajak nakal. Oke. Oh, jadi Firza bawa timnya separuh ya. Ya mungkin karena musiknya Firza kan rock kan. Gitarisnya siapa waktu itu? Dulu Randa namanya. Randa. Oh ya. Oh, Randa sama Tony ada tim setengahnya. Datang ke sebuah kota. Ya. Jadi Firza istirahat, kitanya latih sirkus itu tadi. Latih dulu, soundcheck gitu. Enggak repot kayak gitu. Ya itu resiko pekerjaan, Mas. Iya. Tapi ya untungnya aku seneng ngelakuin itu, jadi ya kalau aku jadi Firza, maksudnya aku setuju sih, karena apa? Musik Firza itu kan pop rock ya. Hampir mirip sama musikku. Ketika dia punya gitaris terpercaya dan drummer terpercaya, maka sound rocknya tetap terjaga. Iya. Break-breaknya itu kan dipimpin oleh drum ya. Iya. Moodsnya, musiknya itu masih terjaga gitu loh. Iya. Kan pondasi tuh drum. Berapa lama sama Firza? Sampai sama Firza itu aku 2014 malah, Mas, kalau nggak salah tuh. 2014. 2014 sampai 2017 lah. Jadi awal-awal di Sukamti itu aku masih bantuin Firza juga. Iya. Kalau sama aku tuh 2015 2016 kalau nggak salah. Habis itu aku pindah ke sini. Oh, nah terus kemudian 2016 urutannya berarti 2016 tawaran Endang Sukamti. Iya. Nah itu kan berarti kamu harus meninggalkan semua klien-klien lama. Artis-artis yang ya let's say kamu juga meninggalkan Firza juga harus tanda kutip ya. Itu gimana? Ya awalnya setahun pertama tuh aku masih tinggal di Jakarta. Selama sama Sukamti. Awal-awal di Sukamti sudah dengan Sukamti tapi masih tinggal Jakarta. Masih tinggal di Jakarta. Ngekos di situ. Ngontrak rumah kan kebetulan istri juga orang Jakarta. Oh iya. Oh sudah menikah? Sudah menikah waktu itu. Terus masih tinggal di Jakarta, jadi apa-apa umpamanya di kota mana aku berangkatnya dari Jakarta. Oke. Dan kebetulan kan repertoarnya Sukamti kan mirip sama aslinya kan lagu-lagunya. Jadi
udah nggak perlu latihan lagi. Kecuali kalau ada event khusus atau ada gimmick-gimmick, paling ke Jogja dulu latihan baru cabut, atau latihan di kota tujuan gitu. Iya. 2016 sekarang 2025 berarti berapa tahun tuh? Berapa tuh? 9 ya? 9 ya? 9 tahun. Maaf nih, masih sering dibandingkan pasti. Kalau gitu-gitu sih masih ada, Mas. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang ya dikit-dikit ada. Gitu. Jangankan aku, drummer yang udah gantiin, ada nih band besar gitu, drummernya udah gantiin selama belasan tahun aja masih. Itu bakalan tetap ada, Mas. Tapi kalau nggak ada kayak gitu malah nggak subur nanti. Yang bikin seru kan yang gitu-gitu, Mas. Subur dalam arti apa nih? Maksudnya pengelola? Iya, kalau lempeng-lempeng aja kan jadi nggak jadi bahan omongan toh. Tidak ada sambelnya gitu ya? Nggak ada sambelnya. Tinggal ya dibuktiin aja, maksudnya dengan eksistensi kita, konsistensi kan kelihatan ini capable nggak ini buat gantiin. Aku mau masuk ke topik yang agak sensitif, tapi menurut aku bukan sensitif yang gimana-gimana. Saya kenal Mas Ari, Mas Ari Hamzah ya. Saya tahu bagaimana dia main drum karena waktu rekaman aku yang nungguin. Oh iya kan, jenengan produsernya seperti album pertama. Saya punya respect besar terhadap Mas Ari dari etos dia kerja ya, bagus banget. Cara mainnya pun aku tahu gitu. Mas Tony juga sama, di dua sisi yang berbeda. Kalau menurutmu apa yang membedakan kamu sama Ari ketika di Endang Sukamti sehingga ini jadi soundku, jadi gayaku, jadi orang nggak bisa bandingin gitu? Atau ada usaha ke sana nggak? Apa yang membedakan? Oke, sebenarnya kalau usaha, sebenarnya ini akan lebih orang lain yang menilai ya, lebih orang lain yang menilai ya. Tapi kalau dari Mas Tony, kalau dari aku sendiri mungkin kalau effort yang aku harus beda atau aku jangan sampai sama itu nggak ada. Oh malah nggak kesana mikirnya. Jadi yang penting ya jadi diri sendiri aja. Otomatis kalau udah beda kan pasti tetap akan berasa bedanya nih. Nggak perlu kita dicari harus beda tuh nggak perlu. Jadi diri sendiri aja. Atau juga nanti takutnya kalau kita harus menjelma jadi orang lain, kita nggak nyaman sendiri juga. Karena kan kenapa aku tanya? Karena Mas Tony harus memainkan katalog lagu yang tadinya dimainkan oleh Ari. Kalau dari segi teknis mungkin kayak beat atau feel yang ikonik yang nggak bisa dirubah itu tetap nggak tak rubah. Kamu rela? Nggak masalah itu? Nggak, kan kadang-kadang banyak lagu yang ada part yang itu tuh nggak bisa dirubah. Harus itu. Harus itu. Iya. Kayak November Rain gitu. Itu kan harus itu. Nggak bisa ya. Harus itu. Nah kayak gitu ya, itu kebutuhan lagunya kok. Jadi aku nggak berani untuk ngerubah itu. Tapi selain beat yang nggak aku rubah gitu, ya tetap ada sentuhanku semua gitu. Yang baru. Jadi malah intinya statementnya adalah malah nggak nyari cara untuk berbeda ya. Yang penting main seperti biasa main aja. Senyamanku aja. Otomatis udah beda orang pasti udah beda sendiri. Dan Dori dan Erik sebagai member Endang Sukamti sangat membebaskan. Kalau kontribusimu album pertama dengan Endang yang rekaman apa? Album pertama yang aku isi full. Yes. Album Salam Indonesia. Yang Salam produksinya Indonesia. Di Papua. Yang ada Sampai Jumpa itu bukan? Oh bukan, Sampai Jumpa itu Sukamti Day sebelumnya, yang Lombok itu album terakhirnya Ari itu. Oh itu Sampai Jumpa itu album terakhirnya Ari? Oh oke. Gitu. Abis itu 2016 kamu Salam Indonesia. Salam Indonesia. Itu dibaptis nggak kamu di situ jadi member atau gimana sih? Belum, itu masih additional. Ditulisnya di album apa? Udah ditulis sih. Tapi suka-suka ya sebenarnya gini loh. Sebenarnya intinya tuh nggak ada istilah additional ataupun member karena main bareng aja terus gitu ya? Karena satu, mungkin aku karena foundernya Sukamti juga. Dua, memang sudah tahunan kenal lama sama mereka. Atau juga dulu Erik tinggal di rumahku zaman dulu. Jadi hal itu tuh bukan bahasan gitu ya? Bukan bahasan sebenarnya, di intern tuh nggak ada bahasan, cuman netizen aja yang additional ini member, sebenarnya nggak ada. Yang main Iya sih. Itu terjadi di Carlo juga sebenarnya di Kustik. Sampai album 1 tuh selesai. Ada satu masa di mana Carlo nanya, guys sebenarnya aku tuh member apa enggak sih? Karena aku tuh nggak pernah ada omongan itu loh dari kita ngafe gitu. Gitu. Kalau aku sih ngitungnya member atau enggak itu sebenarnya cuma dari ini. Pembagian waktu, Mas. Iya. Masalahnya ya. Itu. Oh, sama member. Berarti member. Iya sih, iya. Tapi dari awal nggak sama dong. Ya, awal beda ya. Kemudian jadi album mungkin dilihat dari kontribusinya juga gitu.
Mungkin kan yang lain udah belasan tahun, aku aktif setelah Endang Sukamti besar kan harus dikasih tanggung jawab yang lebih nih biar bisa equal gitu. Sekarang di Endang Sukamti selain drummer dapat tanggung jawab apa? Aku, wah banyak bisa, mas. Bisa mungkin dibagi karena gini zaman sekarang ini ya. Kita ambil contoh Mas Hendy Gigi. Mas Hendy Gigi itu mengambil peran di manajerial. Jadi kadang ngangkat telepon juga beliau, kadang juga dioper. Tapi intinya dia membantu. Itu kata mereka ya. Nah kalau di Endang, apakah juga ada peran-peran masing-masing Mas Tony di Endang selain drum? Kalau aku sendiri perannya di Endang ya udah palu gada sih, apa yang lu mau gue ada. Ini mulai dari sosial media, merchandise. Oh ya? Ya, terus kemasan live, teknis semua dari lighting, visual. Itu semi manager produser itu namanya. Lighting, visual, gimmick segala macam. Kebanyakan dari aku idenya. Beride dan tinggal dieksekusi. Ya. Dibicarain ke anak-anak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau yang lain-lain ada ide gitu. Biasanya aku yang lempar dulu. Nanti Erik menyempurnakan. Oh, gitu. Emang yang mas-masnya udah males. Kayak aku juga kadang-kadang kalau lagi males juga nanya yang lain. Gitu. Ya mungkin yang muda yang harus bekerja lebih keras ya. Iya biasanya. Hendy itu paling muda juga di Gigi. Nah itu kan. Gitu. Apalagi Dori kan udah 50 umurnya. Oh iya kan? kakak kita itu kan. Gitu. Oh iya. Wah ini sebenarnya. Tapi kayak gitu tuh nggak ganggu ya ke main ya? Alhamdulillah enggak sih mas. Gitu karena masih muda, masih ada energinya mungkin. Sama kalau emang ya karena ketika manggung itu malah stress reliefnya dari kehektikan ngurusin yang lain itu reliefnya pas manggung. Yang aku pengen tahu tuh kalau kan Endang Sukamti itu termasuk band yang terbuka ya. Kadang-kadang lagunya di open source, rekaman di syuting dari nol sampai jadi gitu, sangat dibuka gitu. Apakah selalu seperti itu atau sebenarnya tergantung mood kalian bertiga aja gitu? Nah kebetulan situasi rekaman itu. Kebetulan beberapa album terakhir memang di open ya, maksudnya proses kreatifnya emang benar-benar dibuka. Apalagi yang album terakhir kemarin yang Funraise ya. Itu kita online streaming malahan, live streaming. Pada saat membuat dari nol, jadi kita ngaransemen bagian lagu itu bareng yang nonton, interaksi, nulis lirik itu semua hampir 100% lagu album Funraise itu berdasarkan pengalaman viewers yang nonton. Oh, mereka ngasih ide. Dari nol tuh progresi chordnya mau apa, temponya mau seberapa, beatnya mau gimana, itu banyak kontribusi dari mereka. Makanya di album Funraise itu pencipta lagunya itu ada 4. Erik, Tony, Dori, dan Kamtis Family. Lah, masalah bagi-bagiannya nanti gimana tuh? Nah, di depan kita udah disclaimer nih. Royalti kita bagi 4. Yang bagiannya Kamtis Family kita donasiin untuk mengembangkan Das University. Nah, ini belum pernah ada di band lain. Iya. Oke, bisa dijelaskan lagi. Jadi ketika lagu itu di streaming atau terjadi streaming di YouTube maupun Spotify, itu kan ada royalti komposer ceritanya. Komposernya itu 4 gitu ya. Erik, Dori, Tony, dan Kamtis Family. Nah, tapi yang jatahnya Kamtis Family ini karena terlalu banyak. Betul. Kan nggak mungkin dibagi berapa. Dibagikan ke Das University. Kita alokasiin ke situ buat Funraise ya. Makanya Funraise. Oh. Dari klip-klipnya kita Funraise juga, kita minta. Funraise-nya pakai D nggak sih? Enggak ya? Enggak, tulisannya RAISE. Bangkit. Oh, oke. FUN, bukan FUND. Oh, oke. Funraise tapi Funraise sama ya, oke. Jadi kayak mengkolek kebahagiaan. Oh, oke. Maksudnya kayak gitu. Itu juga kemarin kita nggarapnya di puasa 2 tahun lalu. Itu dalam waktu 25 hari menghasilkan 25 lagu. Satu hari satu lagu? Satu hari satu lagu. Kan itu live streaming. Jadi nggarapnya itu mulai habis buka puasa, kita buka live, kita aransemen sama bikin bagan selama 1 jam, cut, aku take drum langsung sambil break 1 jam, terus kita live lagi buat nulis lirik 1 jam. Habis itu tracking bass, tracking gitar, tracking vokal, di mixing, mastering, nanti mau sahur kita bikin videonya, live sessionnya. Untuk video klipnya? Video klip, ya
istilahnya apa ya, studio session. Studio sessionnya. Besok paginya rilis. Rilisnya di YouTube. Oh, YouTube. Tapi yang bisa ngikut live sama menikmati itu yang premium subscriber. Itu nggak takut dicolong itu rilis di YouTube digitalnya, kan belum ada ASRC-nya? Ya wis Mas, yang penting Gila. bikin sesuatu aja. Masalah mau dicolong juga kan udah tahu itu yang mainin siapa. Iya, kuat secara ini. Setelah kalau dihukum itu setelah kita mempublish itu otomatis ketahuan siapa pemilik hak ciptanya atau apa ya. Kan juga kalau dipublish di YouTube kan juga ketahuan siapa yang upload pertamanya, Mas. Iya, sebagai bukti ya. Terus juga kita udah langsung kerja sama DSP juga. Jadi begitu jadi selesai 1 bulan itu udah rilis yang videonya di YouTube dan lagunya, baru kita olah lagi tuh mixing mastering, overdub yang mungkin yang diperlukan, baru kita selang 2 bulan tuh kita buka di DSP. Oh, berarti itu ngambil momentum aja dulu. Iya. Selama 25 hari itu. Betul. Bikin rilis 25 lagu. Ya. Itu hidupnya di studio itu berarti? Betul. Tidurnya siang. Jadi puasaku full tuh bulan itu. Tahun itu. Berkah banget ya. Puasa full, kerjaan tetap. Materi beres. Itu aku nggak yakin ada band mau sededicated itu melakukan. Saya aja nggak mau sendiri. Ya itu sih gilanya. 2 bulan kemudian baru versi resminya setelah diolah ya. Ya. Dipikir nggak sih resiko-resiko kayak gitu, apa karena kalian seneng aja? Ya karena seneng aja. Emang selalu begitu cara kerja Endang Sukamti? Iya. Karena menurut aku Endang Sukamti termasuk band yang punya citra, ini citra aku yang ngomong sih, citra yang selalu bersenang-senang dalam bekerjanya. Bikin cover juga, bikin judul-judul juga lucu-lucu gitu. Ya mungkin karena saking seriusnya jadi harus terlihat senang-senang. Tapi ada yang serius nggak? Di antara kalian bertiga ada yang serius nggak? Nah, sebenarnya semuanya serius, karena untuk ngelakuin hal itu kalau nggak serius kayaknya nggak akan jalan juga. Iya, kayak Erik gitu. Apakah dia memang sebecanda itu atau? Ya mungkin lebih bisa dibilang kita semua lebih bertanggung jawab akan tugasnya gitu aja. Jadi lebih berdedikasi ya. Ya mungkin cara serius dengan caranya dia gitu. Itu manajemen nggak pusing melihat letupan-letupan kayak gitu? Itu udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Jadi proyek-proyek dadakan tuh banyak kalau di Endang Sukamti. Oh, memang citranya band kreatif sih. Mau nggak mau aku harus sebutkan itu. Yang Air itu? Album Air itu kita produksi sebelumnya itu di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Kenapa itu Air waktu itu? Kenapa judulnya Air? Ya karena kita di sebuah pulau yang tiap hari kegiatannya ya nggak jauh-jauh dari air. Emang nyemplung, renang? Iya, diving. Dimanfaatkan itu? Iya. Jadi sebelum album yang kemarin yang pandemi yang Fundraise itu, kita kan masih treatmentnya sama kayak beberapa album terakhir tuh. Jadi outdoor studio, kita ke pulau mana atau kemana. Kayak yang di Salam Indonesia itu kita di atas kapal tuh. Live on board di Papua itu juga 1 bulan. Terus yang album Air di Alor NTT itu 1 bulan juga. Nah kita selalu bawa itu 0 materi, Mas. 0. Jadi ini nggak cheating ya? Bener-bener 0 ya? Iya, bener-bener 0. Bener-bener jamming. Terus semua yang kita tulis di album itu hal-hal yang kita dapatkan pengalaman selama 1 bulan karantina di sana itu. Jadi bener-bener melahirkan ya? Iya. Nggak ada namanya nabung lagu gitu, nggak ada. Oh ya, agak jauh beda sama cara kerja saya sih memang. Ya, masing-masing musisi kan beda-beda nih ritmenya. Kalau kebetulan Endang Sukamti yang paling suitable itu ya yang... Biayanya gimana kalau kayak gitu? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni.
Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Biayanya gimana kalau kayak gitu? Wah, biayanya. Biayanya gimana? Coba, itu kan yang sulit sebenarnya. Ide kan bisa liar ya, tapi biaya nggak bisa liar. Ya, biaya kebetulan bisa dibilang produksi album termahal. Mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin di Indonesia ya. Band di Indonesia bisa dibilang album Salam Indonesia itu mahal banget, Mas. Mahalnya di mana? Nah, untuk living on board aja sehari itu kita udah 25 juta. Satu hari? Satu hari. Itu buat tempat tinggalnya toh, buat kapalnya. Iya. Sewa kapalnya. Sewa kapal satu hari itu 25 juta. 25 juta. Untuk all crew itu. Dengan makanan enggak? Dengan makanan. Oh, udah full service ya? Iya, kan kayak nyewa hotel gitu. Iya. Terus kalian berapa hari itu? Dari berangkat sampai pulang itu 35. 25 juta kali 35. 25 juta kali 30 aja itu 750 juta. Lebih itu, hampir 1 M berarti. Kalau total lebih, Mas. Belum tiketnya Papua berapa satu orang? Iya. PP. Iya. Dan kan? How? Kalian punya duit sebanyak itu, hebat dong berarti. Nah, jadi sistemnya Endang Sukamti itu biasanya kayak tukar project. Jadi kita berangkat itu nggak cuma hanya ngerjain album. Jadi kita bawa nih satu brand, tapi bukan untuk menyponsori rekaman tersebut. Jadi project, umpamanya misal gini, ada yang mau bikin iklan, kita buat project tersebut, kita di sana bikinin iklan, bayar, udah buat nutup untuk memproduksi album. Kan albumnya tetap steril. Kita nggak perlu masukin brand tersebut ke album itu. Iya. Jadi pola pembiayaan albumnya adalah dengan menggandeng brand, tetapi brand itu dibayarnya dengan project. Iya. Bukan dengan royalti atau apa dari album itu. Bukan mensponsori album itu. Iya, itu 100% tetap milik Endang Sukamti. Iya, betul. Oh gitu. Berarti kerja kerasnya membuat album itu bukan pada saat membuatnya, pada saat mencari sponsornya itu. Itu. Oh. Pada saat nyari projectnya, bukan. Pada saat nyari projectnya ini sebenarnya patut ditiru ini ya. Jadi albumnya tetap steril, nggak ada embel-embel umpamanya di cover album Salam Indonesia presented by apa gitu. Rokok. Pada saat itu Salam Indonesia tuh barter projectnya apa ke brand? Ada sama sebuah bank. Bank ya? Oh, konten ya. Masih bisa dilihat itu konten itu di Endang Sukamti. Yang kita bisa lihat kontennya itu bukan di Endang Sukamti tapi di mereka. Lebih enak lagi. Brilian. Gitu. Oh gitu. Oke. Ya mahal sih berarti. Iya, apalagi itu kontennya kan kayak konten wisata gitu tuh kan nggak cuman satu video. Iya. Gitu. Apalagi kita kan setiap hari kan juga selalu cari konten buat kebutuhannya Endang Sukamti nih. Jadi sambil menyelam minum anggur. Minum konten. Ya, berarti apa ya? Ya nggak berasa buat ya, karena kan sekalian. Iya, sekalian. Oh, ya kalau angka-angka segitu buat brand sih enteng. Makanya, Mas. Oh, terus masih di project berikutnya masih berjalan dengan pola gitu? Di album Air masih. Masih beda brand lagi. Beda brand lagi. Oke, yang Air tuh Alor ya? Alor. Yang beda itu treatmentnya album Vanris karena itu kan pandemi kan saat itu. Ya, semua berhenti ya. Itu kenapa kok kita balik ke studio lagi. Oh, oke. Itu benar-benar fundraise dari akar lah, dari produksi kita juga kerja sama studio gitu, sama penggiat audio gitu, kita kerjasama itu benar-benar fundraise dari nol. Istri seneng tuh yang pas nggak pada keluar kota semua. Itu istri nggak ada yang ngikut? Di mana? Album Air, Salam Indonesia. Nggak ada. Oh ya. Sekarang di Papua 35 hari itu ada sinyal cuman 5 hari, Mas. Gimana mau kuat? Ya ampun, kayak orang hilang dong. Ya ketemunya lu lagi di kapal cuman 13 orang itu ya ketemunya. Itu nggak rawan konflik kayak gitu. Aku satu bis aja seminggu bareng bisa rawan konflik, apalagi di situ ya. Ya mungkin sebelumnya udah nggak ketemu dulu, nanti habis itu juga nggak ketemu lagi. Oh, sama anak-anak bandnya ini. Ya. Bukan hal yang umum kalau untuk orang anak band Indonesia ya. 30 hari loh, Mas.
1 bulan full. Ya itu pengalaman sih, itu jadi konten juga. Konten itu diposting di Endang Sukamti channel. Yang mana nih yang konten? Semua itu ya. Iya, jadi kan Sukamti dulu kan selalu ada konten namanya ngintip Sukamti Ngintip, ya, dari ya. album sekian. Nah, itu selama 30 hari ada di playlist itu. di Jadi YouTube. intinya Endang Sukamti kalau mau bikin album itu sudah pasti berikut konten, berikut ini gitu. Nggak mungkin hanya album tak jreng gitu ya. Iya. Berikut konten, istilahnya dapurnya dibuka, jadi tahu gimana take drumnya, take gitarnya, Iya. take bassnya, Kalau nulisnya gimana. Dari hasil streaming, dari hasil apa, memuaskan nggak menurutmu hasil dengan effort segede gitu? Lalu dari hasil streamingnya memuaskan nggak? Kalau dari hasil streaming ya bisa dibilang paling kalau dari AdSense ya. Berarti AdSense lah. AdSense atau hasil streaming Spotify, iya. Maksudnya sebanding nggak? Kamu 35 hari mengabdi pada laut, kemudian hasil streamingnya itu tinggi apa enggak atau gimana itu? Kalau hasil streaming, kalau streaming Spotify tinggi. Cuman kalau dari kayak apa namanya kontennya gitu ya paling bisa covernya 30%-nya. 30%-nya. Tapi kan ya memang kita nggak berekspektasi di situ, Mas. Iya, bukan cari untung di konten, tapi dia lumayan mengembalikan dari situnya. Toh juga udah ketutup sama yang tadi itu. Tapi iya sih, masih sih biaya 25 juta per hari itu ketika dengan brand masuk itu sudah termasuk fee kalian juga berarti ya? Iya kan dimasukin ke situ. Udah beres sebenarnya kita berangkat tuh ya sudah dapat uang nol modal, dapat fee, dapat karya baru yang steril tidak punya. Nggak ada campur tangan brand lain di dalamnya. Pola-pola itu masih akan dijalankan sama Endang Sukamti? Ya mungkin akan dijalankan yang album berikutnya ini kan udah nggak pandemi nih, udah memungkinkan lagi buat keluar mungkin akan seperti itu. Emang udah mulai bikin lagi? Rencananya puasa tahun depan. Puasa tahun depan. Kenapa nggak tahun ini? Karena tahun ini kemarin kita lagi fokus sama bisnisnya sendiri-sendiri mungkin ya. Oh ya, nah ini bisnis apa nih? Kalau Mas Tony bisnisnya apa? Ya kalau aku kebetulan kan ada warung kecil-kecilan lah di Jogja, tempat kuliner. Itu kalau Erik juga ada tempat wisata. Gitu. Dori juga ada. Manoreh ya kalau Erik ya. Manoreh. Itu masih dipegang sama Erik langsung? Masih. Oh, dia project leader di situ atau owner atau gimana? Apa ya owner ya owner gitu. Terus juga Dori ada beberapa usaha, terus aku juga lagi membangun sebuah usaha juga nih baru nih, sedang akan yang akan agak gede tempatnya ya. Yang kalau bisnis yang udah dijalankan apa yang warung ini namanya Gultik Bang Jago. Jadi Gultik kalau Bang Jago ya kalau itu kayak gultiknya yang di Blok M. Oke. Nanti kalau teman stylenya. Kalau teman-teman ada yang mampir ke Jogja, mampir aja di Jalan Solo. Kalau mau area lesehan Jalan Solo, bukanya itu malam. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu udah lumayan sih. Itu the power of pandemi itu, Mas. Selamat kamu ya? Bisa dibilang kamu selamat. Alhamdulillah, berkah pandemi itu. Oh, sampai sekarang malah punya dua tempat ya, 2 outlet ya. Mending mana? Gultik apa ngeband? Angel. Kalau buat sehari-hari mending gultik, kalau untuk duit lanang ya mending ngeband. Kestabilan rumah tangga. Iya kan jenjangnya harus stabil. Iya sih. Bisnismu itu ya. Ada bisnis lain nggak? Saat ini itu sama ada clothing brand ini lagi tak rintis juga baru lagi. Terus ya itu sama tadi ada satu project. Itu main drumnya kapan latihannya kalau kayak gitu? Kalau mau manggung. Kalau manggung. Ini aja pertanyaan aneh nih. Kapan terakhir meeting sama Endang Sukamti? Oh, terakhir meeting sama Endang Sukamti kemarin waktu sekalian buka bersama. Apa yang kalau diomongin kalau meeting? Fokusnya apa sekarang Endang kalau di meeting itu? Kita mau ngomongin misalkan kita harus bikin apa atau kita harus apa, itu apa yang diomongin terakhir? Kalau sekarang lebih fokus ke kesehatan kayaknya. Misalnya gimana? Karena umur kali ya. Piye asam uratmu. Tapi Mas Tony berhasil menurunkan berat badan, turun berapa kilo Mas? Alhamdulillah sekarang turun 43 kilo. Turun 43 kilo dari 113. Oh, kalau mau tahu Mas Tony dulu ya tinggal Google aja Pongki Baratamid Stars gitu. Itu puncak tertinggi gendutnya setelah itu. Iya. Awal-awal Sukamti itu lebih gendut aku. Oh,
Dari pas zaman yang Meet the Stars tuh membesar lagi. Membesar itu ya. Nah, apa yang membuat tiba-tiba aku harus ubah nih caraku? Ya pandemi Mas, waktu itu pandemi tuh. Nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada achievement apa-apa nih. Udah nggak punya goals apa-apa, nggak ada achievement apa ya. Ya wis diet aja. Kebetulan istri juga waktu itu niat diet, terus ada temennya. Kebetulan juga diperkenalkan sama temannya Erik waktu itu, dokternya namanya Dokter Yusri. Terus akhirnya ngobrol, aku coba konsisten jalanin programnya, alhamdulillah turun tuh. Apa yang dikerjakan untuk bisa seperti? Intinya kalau aku defisit kalori. Kalorinya defisit. Oke. Jadi emang menurunkan kalori yang diasupkan ke dalam tubuh nih. Itu Dikurangin dulu itu. Terus olahraganya juga pada waktu dari obesitas tuh juga bukan olahraga yang berat yang dilakukan. Apa olahraganya? Cuma jalan kaki 45 menit. Jalan kaki 45 menit setiap hari? Setiap hari. Dilakukan itu? Dilakukan. Iso? Bisa. Nyatanya ya? Oke. Dan itu nggak pernah skip. Terus kayak makan harus tepat waktu. Kan saat itu ditawarin mau IF atau ada beberapa intermittent fasting atau ada beberapa metode lah. Aku kayaknya yang paling cocok dan nggak berat buat aku ya salah satu metodenya itu kayak makan tuh nggak boleh telat sama nggak boleh lebih biarpun 5 menit. Oke, ini untuk metabolisme ya? Iya, betul. Perkara metabolisme. Untuk metabolisme tubuh. Nah, itu yang aku lakuin selama akhirnya itu jadi lifestyle. Berapa lama sampai melihat hasil? Aku waktu awal itu cepet Mas, 3 bulan itu aku udah turun 15 kiloan. Itu balapan sama Erik ya kalau nggak salah ya? Saat itu ya. Iya kan? Sekarang sudah tidak lagi menjadi patokan itu berdua. Erik nggak tahu. Saat itu ya. Nah Erik kan mungkin waktu itu belum istiqomah ya. Iya. Masih naik turun. Ya, Cuman nggak tahu nih sekarang nih dia udah mulai olahraga juga soalnya. Ya udah akhirnya 3 bulan pertama kok ngefek ya udah diterusin. Akhirnya sekarang juga kalau bisa dibilang kalau orang ngomong tetap diet tapi menurutku bukan diet ya karena udah berubah aja gaya hidupnya. Iya. Paling enggak olahraganya. Berasa jam 6 harus makan deh gitu ya. Dan malam udah tahu setelannya. Kalau kelebihan berarti harus ngurangin apa gitu. Ya. Biasanya orang kan standar tepung, gula, nasi. Nah itu aja udah ngaruh banyak ya. Ya. Aku tuh udah nggak makan tepung, minyak, gula, sama santan. Iya. Padahal jualan gulai. Nah itu, jadi jarang makan gulainya sendiri berarti. Nanti kalau di kamera ngomongnya, oh iya pernah gitu. Masalah. Tapi enak kok. Tapi enak. Seneng lihat usaha temen tuh sukses, apalagi bisa gaji karyawan. Iya, bisa. Kan otomatis kalau kita punya karyawan, berarti yang menggantungkan hidupnya lebih banyak ya. Di belakang kita kan banyak. Jadi berarti banyak. Doa-doanya juga banyak, Mas. Iya, dia juga butuh gitu ya. Iya. Betul. Nah itulah yang aku lihat terus. Nah itu terakhir meeting itu sama Endang Sukamti. Mau dibawa gini loh. Kenapa aku nanya? Endang Sukamti tuh idenya itu banyak banget idenya. Aku aja nggak kekejar kalau aku bilang ya. Nah sementara ini kan band harus jalan dong, nggak ada planning berhenti kan? Iya. Ada planning apa yang terdekat yang sedang dirancang? Otomatis kalau namanya musisi intinya kan berkarya Mas. Yang penting ya itu dulu aja. Maksudnya kita nggak akan berhenti berkarya. Masalah nanti penerimaannya atau hasilnya seperti apa itu kita anggap bonus aja. Yang penting berkarya aja. Kalau proses berkaryanya Endang Sukamti itu gimana? Nyemplung kayak yang album Fundraise itu? Kalau dulu aku kurang tahu ya. Maksudnya kalau dulu tuh kebanyakan dari Erik. Bawa setengah jadi? Udah setengah jadi. Cuman dari album ketika aku masuk, album Salam Indonesia sampai sekarang itu semua benar-benar pure jam bertiga, jamming. Ngejam tuh berarti semua ditulis namanya ya? Iya. Karena impact bisnisnya kan ada. Iya. Bahwa nanti nama ketulis tuh ada impact bisnisnya. Betul. Gitu. Makanya tulisannya ya bertiga itu atas namanya. Karena semua jamming, nulis lirik juga bareng. Lirik bareng. Berarti kamu juga terlibat. Padahal kan zaman dulu tidak terfokus sebagai songwriter ya, tapi di Endang ini dipaksa gitu untuk ya karena terlibat. Sebenarnya ini buka dapur ya. Mungkin di Endang Sukamti itu lirik-liriknya kan ringan ya, dan itu semua bisa dilogika. Jadi bukan yang butuh
skillful untuk bukan pujangga. Nggak harus pujangga. Nggak harus pujangga. Semua tuh kayak matematika, semua ilmu pasti ada rumusnya nih. Ngomongin anjing aja gitu ya. Ada rumusnya, jadi ya logika aja. Jadi nggak akan kesulitan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau manggung, yang nentuin song list siapa? Awalnya aku biasanya. Sekarang. Oke. Sekarang ini kamu. Awalnya aku. Dasarnya apa? Lagu ini tuh apa? Dilihat dulu manggungnya di mana, lapangan, yang nontonnya siapa, anak SMA, acara apa, acara open air. Nah gitu ya disesuaikan. Umumnya kalau yang anak SMA sekarang mereka udah nggak relate tuh sama album satu. Oh ya? Mungkin ya diselipin album satunya cuman 1 atau 2 lagu tuh, itu pun di medley. Oke. Nah, kenapa kok akhirnya ada album kolaborasi tuh? Album kolaborasi itu kan kita berkolaborasi sama teman-teman musisi kan. Otomatis kan secara nggak langsung impactnya buat kita juga, kita bisa bawa ini lagu-lagu hitsnya mereka nih. Gitu. Oh iya. Yang relevan sama anak kayak sekarang lagunya Hi-Fi. Hi-Fi kan relevan banget sama anak sekarang. Ketika kita main di SMA bawain lagu Hi-Fi ya mereka tahu lagunya. Atau Mas Do yang Dinda Jangan Marah-marah gitu. Oke. Itu 2 kali ya kolaborasi tuh konsep kayak gitu. Iya, ada kolaborasi 1 dan 2. Yang kedua siapa? Lagu-lagu siapa aja? Ada Hi-Fi. Banyak ya, ada Hi-Fi, ada Mas Do tuh yang dari Malaysia, Tip X, terus yang belum rilis tuh banyak sebenarnya. Ada Firza, ada Burger Kill, ada Netra, NTRL, ada aku nganti lali mas. Kenapa belum rilis? Ya karena kan project itu sebenarnya awalnya kita mau bikin album nih karena itu pandemi kan. Nah terus biar umurnya panjang, akhirnya kita itu jadi project per bulan atau per apa yang kita ketika nggak ada karya kita bisa ngeluarin itu kolaborasi, jadi kayak project tabungan ya. Menurutmu kalau jadi drummer tuh bisa nggak sih ngidupin keluarga? Bisa. Sudah terbukti ya. Bisa, tapi ya harus sebenarnya nggak cuma drummer ya. Nggak, ini drummer kan spesifik instrumen ini memang. Ya harus pintar-pintar muter otak. Apa aja yang harus diputer? Ya harus punya backup plan-nya lah, harus punya plan A, plan B, plan C gitu-gitulah kalau aku ya. Jadi ya kita mau ngeband juga dengan musiknya Endang Sukamti itu bisa selama apa, nanti tua dikit juga udah mungkin nggak kuat dengan lagu sekencang itu gitu. Terus apa yang terjadi nanti kalau kamu misalkan umur 70 nih, masih harus bawain duk itu gimana? Ya banyak, salah satunya kemarin kita bikin album akustik tuh, lagu-lagu lama kita bikin akustik yang lebih ringan, lebih pelan gitu dengan dan kemarin udah dicoba tuh kita main salah satu acara intimate konser itu akustik. Itu lagu yang tadinya 200 BPM jadi slow gitu itu. Yang videonya ada di YouTube juga, yang di Bukit itu semua lagu akustik, aransemen akustik, dan itu mungkin sampai tua juga masih bisa kuat dibawain. Anaknya Mas Tony laki perempuan? Laki, dua-duanya. Dua-duanya laki. Kalau mereka mau jadi drummer boleh? Boleh, bebas, tak bebasin mau jadi apapun. Boleh. Istri juga nggak melarang? Asal nggak jadi penjahat. Nah itu. Kalau istri juga support ya? Support terhadap musik ya? Support. Ngerti kalau harus 30 hari kalau nggak support nggak makan nanti mas. Ya, ngerti. Ya harus support, tapi maksudnya kan 30 hari harus di Papua, 30 hari harus di mana itu? Ya awalnya mungkin karena dia nggak terbiasa untuk hal-hal kayak gitu ya, ditinggal lama. Apalagi waktu yang Papua itu kan pas anakku masih umur 3 bulan kalau nggak 4 bulan. Iya, perlu bantuan kan pasti. Tapi ya alhamdulillah akhirnya terbiasa. Kalau udah urusan Endang Sukamti ya udah los. Kalau di luar Endang Sukamti ada planning nggak musik-musik yang musik? Musik ya. Sebenarnya aku tuh masih pengen, mungkin karena dulu sessionan banyak main dengan banyak orang gitu. Kan otomatis apalagi sekarang di Sukamti ya mainnya sama Sukamti tok. Masih pengen buat ganti suasana. Kan ada tantangannya tersendiri tuh kalau banyak orang. Masih ada project-project kayak besok tuh aku lagi bikin buat timnas
sepak bola. Tony ini, Tony sendiri? Sama Tomo. Oh sama Tomo, oke, ngerjain itu. Ngerjain itu, terus kemarin juga ada ngisi rekaman tuh masih. Oh. Sama masih nunggu diajakin Mas Pongki. Aku sih mau, ya memang aku udah punya drummer. Oh dulu kan Mas Tony itu datang menyelamatkan. Aku nggak punya session player, selera aku agak spesifik. Mas Tony datang membantu dari rekaman sampai panggung. Kemudian aku harus sudah setupin sendiri, nggak bisa mengandalkan Mas Tony terus gitu. Mas Tony pun harus ke Endang Sukamti. Jadi sebenarnya cerita kita lebih banyak lucu-lucu, tapi tidak bisa di kamera, teman-teman. Kita tuh kan ini simbiosis mutualisme, Mas. Iya. Atau betul. Ketika aku dulu bener-bener lagi kepepet, Mas Pongki yang nolong. Rekaman yuk. Pas banget, timingnya selalu pas. Masa gitu sih? Selalu pas, Mas. Oh, ya nggak tahu ya. Jogja tuh kuat ya. Kumpulan kita ini di Alamanda ini sangat kuat ya. Dan untungnya kan, Mas Pongki juga, biarpun kita udah sama-sama tinggal di Jakarta, yang selalu diingat kan teman-teman dari Jogja dulu kan. Iya ya, iya aku juga nggak mikir gitu loh. Ya aku pikir ya selama kerjaanku beres, selesai gitu. Iya, mikirnya dulu, wah ini Mas Pongki ini drummer yang jago yang udah punya nama lebih banyak. Alhamdulillah ngajaknya aku. Istilahnya musisi yang jago tuh banyak, tapi yang bisa ngenakin lagu nih yang susah. Nah, terus waktu pandemi, saya punya project, judul albumnya belum ada. Tapi kita sebutnya rock album ya sementara. Nah itu aku diskusi sama temanku beberapa, aku bilang aku pengen bikin album rock. Berarti drummernya harus rock, karena kategori rock itu drummer sama gitaris kalau aku kan. Gitarisnya dibantu beberapa orang, tamu-tamu, tapi drummernya cuma satu untuk 8 karya itu. Drummernya cuma satu. Nah, tersebutlah nama Mas Tony karena Mas Tony sudah semakin rock setelah main sama Endang Sukamti sekian tahun, makin rock. Aku ngajak. Ya udah, disitulah aku mendapatkan suntikan lagi musik rock. Ya bersyukur sih, dan aku bangga juga Mas Tony karena kamu main dengan status kamu sudah menjadi Endang Sukamti drummer ya, itu juga menambah value kan. Jadi karena ada fans ES yang jadi tahu aku juga kebawa gitu. Cross market ya Mas. Cross market, aku perlu itu juga gitu. Walaupun dan itu titikku mulai dia tuh waktu rekaman album itu, iya. Itu kan 3 hari kita take. Aku di Jogja take kan. Yeah. Kan direct dari sini kan. Nah, itu aku mulai makannya cuman kok turun. Nah, itu mulai di era itu. Itu. Pandemi itu sih memang sih. Dan ada musik videonya judulnya Orang Penting gitu. Dia main di situ. Ya, seneng lah. Kebantu. Thank you, Mas. Ada hadiah nih. Wih, buat istri. Sebentar. Terima kasih. Aku tadi seneng banget loh Ton podcast di warung. Wah, iki. Satu, baru sekali ini aku mampir sini. Iya. 2, di sini kan makanannya makanan sehat toh. Iya. Ini ada hadiah dari Ibu Sofi. Ini adalah buku. Mungkin kamu atau istrimu suka membaca. Ya, ini bukunya Bu Sofi yang ketiga. Ya. Sebagai si paling overthinking. Ya, kalau istrinya mungkin sering overthinking, kamu bisa, ini mah baca gitu. Ini ada kisah-kisah lengkap. Terima kasih Mbak Sofi. Ya. Sayang kita nggak ketemu hari ini ya. Iya. Mbak Sofi juga dia pernah jadi kliennya Sofi juga. Oke Mas Tony, terima kasih. Sama-sama, aku Mas Pong. sangat senang sekali dikasih waktunya. Sama-sama. Tidak ingin mengganggu liburan, udah jam segini nanti pasti dicariin istrinya. Teman-teman terima kasih. Ini adalah Tony Saputro, drummer Endang Sukamti yang juga punya jejak karir panjang sekali di berbagai rekaman di musisi Indonesia. Saya Pongki Barata, kita pamit dulu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Sampai ketemu, bye-bye.